Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Rizky Januar. Kenapa? Sakit. Hairul Anam? Izin. Oke. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan bisa segera Sembuh. ya. Yang izin mudah-mudahan bisa segera menyelesaikan urusannya dan bisa berkumpul kembali bersama kita di sini ya. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar, mari kita mulai dengan berdoa dibimbing oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas Abu Hasan pimpin doa. Persiapan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada pertemuan minggu lalu, masih ingat kalian kita bahas apa? Masih. Apa? Jurnal penyesuaian. Apalagi? Tujuan dibuat jurnal penyesuaian. Terus? Akun-akun apa saja yang perlu dibuat dalam jurnal penyesuaian. Oke, jadi pengertian, tujuan, dan akun-akun apa yang perlu dibuat jurnal penyesuaian sudah kita lalui ya. Mungkin masih ingat, siapa yang masih ingat tentang jurnal penyesuaian? Ya, siapa yang masih ingat? Oke, silakan Noval. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan penyesuaian catatan-catatan dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya terjadi pada akhir periode. Bagus sekali ya. Jadi jurnal penyesuaian itu untuk mencatat fakta-fakta ya, atau untuk menyesuaikan ya data agar sesuai dengan fakta ya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berarti tujuannya adalah tujuan jurnal penyesuaian. Coba yang keras siapa namanya? Aulia, silakan. Untuk bisa memastikan adanya mix account, meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi agar di akhir periode akun-akun bisa menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Lengkap, bagus ya. Jadi apa sih hubungannya jurnal penyesuaian dengan materi kita kali ini? Nah, di situ kalian sudah lihat judulnya apa itu? Kertas kerja. Kira-kira pengen tahu nggak dulu nih? Kertas kerja itu apa? Oke, sebelum itu, apa sih hubungannya jurnal penyesuaian dengan kertas kerja? Jadi nanti di kertas kerja kalian akan menggunakan data penyesuaian yang akan kalian input ke kertas kerja. Begitu juga dengan materi-materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, seperti neraca saldo. Itu juga penting karena bagian dari kertas kerja salah satunya adalah ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian. Nah, komponen selanjutnya nanti akan kita bahas ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama, nanti setelah kalian mempelajari kertas kerja, kalian bisa memahami atau mendeskripsikan apa itu kertas kerja. Fungsi kertas kerja. Nah, nanti apa aja sih fungsi kertas kerja? Nanti kalian simak baik-baik supaya kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran kita ya. Kemudian selanjutnya menganalisis langkah-langkah menyusun kertas kerja. Ya. Terus selanjutnya lagi Membuat dan menyajikan kertas kerja. membuat dan menyajikan kertas kerja. Nah, terkait dengan tujuan terakhir, Ibu akan menggunakan model pembelajaran yang berbeda dari yang kemarin. Kalau kemarin Ibu menggunakan problem based learning. Kali ini Ibu akan menggunakan model project based learning. Pernah dengar gak? Tapi Tapi nggak tahu artinya.
Oke, jadi project based learning nanti adalah sebuah pembelajaran yang nanti untuk kalian bisa lebih memahami, kalian akan diberikan atau dihadapkan dengan sebuah project kerja, ya, atau produk. Ada produk yang nanti harus kalian hasilkan dari apa yang sudah kalian pelajari hari ini, ya. Nah, tentunya melalui diskusi kelompok. Jadi nanti silakan kalian mengikuti dengan baik agar kalian bisa menyimpulkan apa sih definisi kertas kerja. Jadi kertas kerja itu adalah salah satu tabel yang digunakan untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan. Atau mungkin ada yang mendapatkan definisi yang lain, silakan. Kertas kerja adalah selembar kertas berkolom-kolom yang dipergunakan untuk membantu menggabungkan seluruh data akuntansi pada akhir periode akuntansi. Bagus ya jawabannya ya. Pastikan antara kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, NS disesuaikan, antara debit dan kreditnya jumlahnya sama atau bahasa kerennya balance. ya. Nah, setelah itu jumlahkan juga yang di kolom belum. Nah, kolom rugi laba ya. Ini dari atas ke bawah jumlahkan 330.000 ya. Oh ini ya 221.000 dan sebelah kreditnya 330. Balance gak nih? Enggak. Berarti selisihnya kamu letakkan di bawahnya, di posisi yang lebih kecil ya. Lebih kecil. Nah, ini menandakan 109 ini menandakan laba ya. Jadi labanya adalah sebesar 109.000 ya. Kenapa laba? Karena saldo kredit lebih besar daripada saldo debit. Kenapa kok bisa dikatakan laba? Karena saldo kredit itu mencerminkan akun-akun pendapatan, sedangkan yang debit mencerminkan akun beban. Kalau pendapatan lebih besar dari beban berarti laba. Bagaimana kalau nanti hasilnya beban lebih besar? Berarti rugi. Bisa ya? Nah, begitu juga untuk kolom neraca nanti kalian jumlahkan sama, nanti cari selisihnya, letakkan di posisi yang lebih kecil. Ya, jadi saldo neraca terakhir akan sama. Ya. Nah, tahap selanjutnya apa yang akan kalian lakukan? Kita membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Sama seperti kemarin. Silakan bentuk dulu kelompoknya. Digabungkan mejanya ya. Usahakan rapi jadi supaya nanti kalian kerja lebih nyaman. Ya, silakan. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Selanjutnya adalah karena kita akan mengerjakan sebuah proyek, berarti sebelum kita membuat proyek terlebih dahulu kita menyusun rencana ya. Kira-kira rencana saya apa untuk membuat kertas kerja ini ya. Kalian mau menggunakan apa? Kalian tulis bahannya apa? Alat yang kalian gunakan apa? Ya? Bisa dipahami? Ya. Kalian boleh berkreasi sebebasnya. Yang penting masih sesuai prosedur. Ya. Bisa dipahami? Nah, proyek ini kita sepakati dulu waktunya ya. Kira-kira hari ini selesai nggak? Kalau membuatnya seperti itu? Enggak. Kalau tidak, berarti Ibu akan berikan waktu dan nanti presentasinya minggu. Sudah 3 menit.
menit sudah berlalu? Sudah. Oke. Kelompok 1. Rencananya bagaimana? Sudah matang apa belum rencananya? Sudah. Sudah. Coba silakan. Di sini yang ingin kita beli. Pertama ada spidol, lalu penggaris, Garis, kertas manila 3 warna, 3 warna. lem, penghapus, dan pensil. Total biayanya berapa? Sekitar di bawah kurang dari 50.000. Kurang dari 50.000. Oke. Kemudian kan sudah ya. Nanti proyeknya berarti menyusun. Sekarang apa yang kalian lakukan? Latihan dulu mengerjakan proyek yang kecil. Ya, sebelum kita ke target yang lebih besar. Oke, silakan dibuka kembali LKPD yang tadi. Ada apa-apa ya? Iya, jumlahnya sudah berapa? Berarti ini tinggal masukin di sini. Kalian tuh masih top berapa gitu Ya, betul. Bu. Bu, tinggal di total nih kak. Coba aja. Balance nggak? Tinggal di total nih. Ya. Dari atas ke Udah bawah. balance? Enak mas. Siapa yang sudah siap maju? Adina. Di Raja Saldo pendapatan jasa travel 200.000 kredit, pendapatan rupa-rupa 42.000. Di jurnal penyesuaian pendapatan sewa 9.000. Di Raja Saldo disesuaikan pendapatan jasa travel 200.000 kredit, pendapatan rupa-rupa 42.000 kredit, pendapatan sewa 9.000 kredit. Di rugi laba pendapatan jasa travel 200.000 kredit, pendapatan rupa-rupa 42.000 kredit, pendapatan sewa 9.000 kredit. Oke. Mari kita buat kesimpulan belajar dari awal sampai ke akhir. Apa yang sudah kalian dapatkan dari proses awal sampai akhir? Yang pertama, kertas kerja. Apa itu kertas kerja? Kertas kerja adalah coba Anyosa. Yang lain silakan menyimak. Kertas kerja adalah selembar kertas berkolom-kolom yang digunakan untuk membantu mendapat seluruh data akuntansi pada akhir periode akuntansi. Ya. Jumlah asetnya berapa? Kalian bisa lihat di kolom neraca. Kemudian laba ruginya berapa? Kalian bisa lihat di kolom laba rugi.